Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ambles diterjang derasnya sungai, 2 makam di TPU Cikutra nyaris hanyut dan 20 makam terpaksa direlokasi. ...49 surat suara tiba-tiba hilang dalam penghitungan ulang di TPS 10 Sumur Bandung, Kota Bandung. Dari hasil hitung cepat raih 60% suara, Cawagup Jabar nomor urut 4 Erwan Setiawan sujud syukur. Pengiriman logistik hasil pilkada di Kampung Cijambu terkendala lantaran longsor menutup jalan utama Desa Kiara Pandak, Kabupaten Bogor, Rabu siang. Akibatnya logistik harus diangkut manual sambil melewati tumpukan material longsor. Aduh, tuh bisa balik. Longsor ini menutup akses jalan di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor pada Rabu siang. Longsor setinggi 20 meter langsung memutus jalan utama yang menghubungkan Desa Kiara Pandak dengan Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya. Tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, longsor juga menghambat pengiriman logistik hasil pemungutan suara dari TPS 12 Kampung Cijambu. Setelah beberapa jam, petugas akhirnya mengevakuasi logistik hasil pemungutan suara dengan mengangkut secara manual hingga sampai ke kantor desa terdekat. Evakuasi dari kotak suara atau logistik dari TPS 12 yang jalurnya melewati jalur yang longsor bisa terevakuasi, penyeberangannya melalui manual, tapi alhamdulillah bisa terevakuasi pada jam 17.50 tadi. Mencoba mengevakuasi, namun tadi terjadi longsor susulan dan masih terjadi hujan juga, sehingga kami memutuskan menunda untuk pembersihannya sampai dengan besok pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi akses jalan utama antar dua desa masih terputus. Dibutuhkan alat berat untuk menyingkirkan tumpukan material longsor. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 49 surat suara tiba-tiba hilang dalam penghitungan ulang di TPS 10 Sumur Bandung, Kota Bandung. Petugas KPPS kembali bekerja hingga Rabu malam untuk mencari hilangnya surat suara yang belum terpakai itu. Hingga Rabu malam, petugas KPPS dari TPS 10 Sumur Bandung, Kota Bandung masih sibuk menghitung ulang jumlah surat suara. Mereka kebingungan sebab ada surat suara yang hilang. Saat menghitung sisa surat suara Pilwalkot yang tak terpakai, ternyata kurang hingga 49 surat suara. Padahal dalam laporan awal ada 257 lembar, tetapi saat dihitung ulang hanya ada 206 lembar surat suara. Meski mencoba mencari dan menghitung ulang surat suara itu, petugas KPPS tak bisa menemukan surat suara yang hilang. Hal itu pun dilaporkan ke KPU dan diminta untuk ditulis dalam laporan kejadian khusus. Pihaknya juga mengatakan meskipun ada hilangnya surat suara yang belum tercoblos, hal itu tak mempengaruhi hasil dari pilkada. Kan yang pertama dihitung tentu suara-suara yang sah ya, itu sudah sesuai dengan ada yang terus ketika dihitung kembali surat-suara yang tidak digunakan, ini ada kekurangan. Yang harusnya sisa surat suara yang tidak digunakan ini ada 206, ternyata setelah dihitung ada 157. Jadi kan kita itu terima surat suara itu jumlah DPT plus 2,5%. Jadi memang ada kelebihan ya kan? Ya, kelebihan 2,5% itu kan. Jadi memang kehilangan ini bisa jadi yang 2,5% ini. Tapi kita tidak bisa memastikan ya. Karena masih berproses ya kan ya? Iya, masih. TPS 10 Sumur Bandung menerima 598 surat suara untuk pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur. 371 surat suara dinyatakan sah tercoblos, lalu 21 surat suara tidak sah.
Sementara sisanya adalah surat suara yang tak terpakai. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Erwan Setiawan, sujud syukur atas hasil hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei. Sedangkan di Subang, pendukung Dedi Erwan merayakan kemenangan sementara dengan cara potong rambut secara massal. Erwan Setiawan di hadapan tim pemenangan orang tua dan keluarga sujud syukur setelah melihat hasil hitung cepat Pilgub Jawa Barat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Paslon Dedi Erwan unggul atas 3 paslon lain dengan perolehan suara di atas 60%. Erwan pun bersyukur karena hasil itu didapat berkat kerja keras tim. Saat memberikan pidato kemenangan, Erwan juga sempat meneteskan air mata kebahagiaan. Ia yakin hasil hitung cepat tidak akan berbeda dengan penghitungan yang akan dilakukan oleh KPU. Erwan dan tim pemenangan akan mengawal penghitungan tersebut. Mengumpulkan C1 dari TPS dari para saksi-saksi kita di TPS untuk kita cocokkan dan kita kawal hasil suara tersebut. Insya Allah ini pun hasil quick-count lembaga-lembaga survei itu mereka tidak main-main karena kredibilitas mereka juga dipertaruhkan. Euforia kemenangan juga dilakukan para pendukung paslon Dedi Erwan di Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Subang. Sebagai bentuk rasa syukur, para pendukung Dedi Erwan mencukur rambut secara massal. Mereka menaruh harapan besar kepada Dedi Erwan. Jika saat terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, diharapkan Dedi Erwan dapat mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Muhammad Rizal, Zainal Arifin melaporkan dari Kota Bandung dan Subang. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, adik ipar Raffi Ahmad calon bupati nomor urut 2, JJ Rici Ismail unggul di Bandung Barat. Sementara di Kota Sukabumi, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi nomor urut 2, Ayep Zaki dan Bobi Maulana unggul dari 2 pasangan calon lainnya. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 2 JJ Rice Ismail dan Asep Ismail ini mengklaim unggul dari 4 paslon lainnya. Versi hitung cepat lembaga survei indikator politik. JJ dan Asep disebut unggul dengan angka 37,8%. Disusul paslon nomor urut 3 Hengki Kurniawan Edi Sudrajat dengan 23,98%. Lalu paslon Didi Gilang Dirga 17,66%. Dan paslon nomor urut 4 Edi Rusiandi Unjang dengan 15%. Terakhir, paslon independen Sundaya Asep Ilyas sebesar 5%. Diketahui JJ yang merupakan artis sekaligus adik ipar Raffi Ahmad ini diusung PAN, Gerindra dan Partai Gelora. Calon wali kota Sukabumi nomor urut 2 Ayep Zaki dan Bobi Maulana mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei indikator. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh 44,42%. Lalu pasangan nomor urut 1 Fahmi Dida dengan raihan 30,48%. Terakhir pasangan Muras Andri dengan raihan suara 25,11%. Paslon ini diusung PDIP, Partai Nasdem, PAN, P3 dan Hanura. Muhammad Abbas, Asep Didi melaporkan dari Bandung Barat dan Kota Sukabumi. Merayakan pesta demokrasi tak hanya sekedar menggunakan hak suara, tetapi juga berbagi dengan sesama. Di Kabupaten Bogor, petugas KPPS membagikan buah gratis. Lalu di Garut, warga menyajikan aneka jamu dan segok kucing alias nasi kucing khas Jawa Tengah. Jarinya gimana, Bu? Kok ada bagi-bagi buah gratis? Oh, ternyata bukan. Pembagian buah gratis ini adalah hadiah bagi warga yang sudah menyumbangkan suaranya dalam Pilkada serentak 27 November kemarin. Bagi yang sudah nyoblos, cukup menunjukkan tinta pilkada di jari, bisa dapat aneka buah gratis. Pembagian buah gratis di TPS 02 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor untuk menarik warga agar mau menggunakan hak pilihnya dan menyukseskan jalannya Pilkada 2024. Hal itu terbukti dari tingginya partisipasi masyarakat demi mendapatkan buah-buahan segar mulai dari apel, mangga, jeruk, semangka, dan lainnya.
Panitia KPPS menyiapkan 300 kilo lebih buah-buahan untuk para pemilih. Untuk menarik mereka datang ke TPS kami menyediakan buah-buahan untuk habis nyoblos mereka. Kalau tadi dapat buah-buahan segar, di Kabupaten Garut warga yang datang ke TPS mendapat jamu dan sego kucing. Sajian jamu gendong dan sego kucing ini sudah menanti warga di depan pintu masuk TPS. Adanya minuman dan makanan asal Jawa Tengah bukan tanpa sebab. Warga di TPS 13, Kampung Bentar Hiling, Kecamatan Garut Kota ini dulunya adalah warga Jawa Tengah yang merantau ke Garut. Karena sudah lama bermukim, akhirnya mereka menjadi bagian dari warga Garut. Meski begitu, mereka tak melepas ciri khas kuliner Jawa Tengahnya. Bahkan mereka mengenalkan ke warga sekitar sebagai bentuk toleransi. Adanya hal seperti ini itu bisa melestarikan budaya Indonesia. Sekaligus menyehatkan badan. Oke. Gimana tadi rasa jamunya teh? Enak banget. Milih jamu apa? Itu kan macam-macam jamunya. Ya, tadi dikasih wedang jahe. Wedang jahe gitu. Ya. Warga perantau atau kaum Boro ini menyiapkan 500 porsi jamu dan nasi kucing untuk 490 pemilih tetap. Menu nasi kucing berisi nasi orek tempe, ikan teri, dan sambal. Lalu jamunya ada wedang jahe, beras kencur, secang, dan kunyit. Untuk rasa tentu enak, apalagi dikonsumsi di tengah kebersamaan. Dibikin para penjual jamu, karena di kampung sini banyak penjual jamu yang berasal dari Kota Solo. Oh gitu. Kebanyakan dari mana aja? Selain Solo, ada juga dari Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo. Yang sudah lama menetap di sini. Iya. Kemudian mencoblos juga di sini gitu. Iya. Bentuk toleransi lain adanya tulisan bahasa Jawa Tengah, Sugeng Rawuh atau Selamat Datang di TPS 13. Memang Kampung Bentar Hilir di Garut ini dikenal sebagai Kampung Boro atau perantau. Banyak warga asal Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menetap di sini. Jumlahnya setengah dari 5.000 lebih keluarga yang ada di Kelurahan Sukamentri. Asep Solihin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut.